Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom, shalom. Kami juga tidak lupa menyampaikan shalom bagi para penonton, pendengar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai acara belajar Alkitab dan doa malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami dapat datang di rumah Tuhan, atau bagi jemaat-jemaat, pendengar, penonton yang berada di rumah mengikutinya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, buka hati kami untuk firman-Mu, untuk doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan menjamah kami, memberikan semangat hati yang gembira di dalam menghadapi kehidupan demi kehidupan. Tuhan, tolong setiap kami yang hadir malam hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tangan. Berikan telinga seorang murid, berikan hati yang selalu takut kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan kitab Yudas. Sekarang kita akan belajar dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes ini ada 5 pasal. Di dalam surat-surat ini hanya 1 Yohanes yang panjang. 2 Yohanes dan 3 Yohanes sangat-sangat panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes itu ditulis oleh Yohanes murid. Jadi saudaranya Yakobus. Dulu sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, mereka itu penjala ikan. Sebagai nelayan, Yohanes adalah murid paling muda di antara murid-murid Tuhan Yesus, atau di antara 12 rasul, saudara. Adapun tema yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, di dalam 1 Yohanes ini tentang kebenaran. Kenapa surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes? Karena Yohanes ini menulis ada berapa kitab. Yang pertama Injil Yohanes, yang kedua surat 1 Yohanes, yang kedua surat 2 Yohanes, yang ketiga surat 3 Yohanes, dan yang keempat, yang kelima, yaitu Wahyu, kitab Wahyu Yohanes. Nah, dari surat dan Injil dan Wahyu ada kemiripan dalam gaya bahasa, dalam kosakata, menggambarkan bahwa penulisnya itu adalah Yohanes. Nanti kalau kita membaca ya di dalam awal kitab bagian awal-awal, kita melihat bahwa dia adalah saksi mata dari apa yang dilakukan oleh. Adapun tanggal dan penulisan surat 1 Yohanes ini sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi. Dan surat Yohanes ini ya disaksikan dan diakui oleh bapak-bapak gereja pada abad pertama dan abad kedua, sudah. Jadi ada bapak gereja seperti misalnya Papias, ya Irenaeus, Tertullianus, ya Clement dari Alexandra. Mereka adalah bapak-bapak gereja. Mereka mengatakan bahwa surat Yohanes itu banyak kesamaan dengan Injil, banyak kesamaan dengan surat-surat Yohanes, yang banyak kesamaan dengan kitab Wahyu. Jadi berdasarkan pengakuan dari bapak-bapak gereja dan fakta-fakta gaya bahasa, maka surat Yohanes ini tidak diragukan lagi
bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, di situ saya ada gambar ya, cara melihat Yohanes yang paling muda itu yang kiri atau yang kanan atau yang ya. Yang di tengah inilah Yohanes. Ya, saya membayangkan kalau misalnya yang Petrus, bahwa Yohanes ini yang paling. Ya, kita langsung saja membaca mulai pasal 1 ayat yang pertama, katakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan, tentang firman hidup. Firman hidup itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman hidup. Saudara, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi penulis atau Yohanes memberitahukan bahwa penulisnya itu adalah saksi mata. Dia bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi dia meraba. Karena dia adalah murid Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup. Jadi yang disaksikan oleh Yohanes bukan hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal, hidup yang abadi bersama-sama dengan. Wah, saudara yang dikasih itu sangat menarik. Kalau kita hidup di dunia ini, katakanlah 80 tahun, atau lebih panjang lagi 100 tahun, itu masih sebentar dibanding. Nah, yang dibicarakan Yohanes ini adalah kehidupan yang kekal, saudara, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, jadi mengulang kembali bahwa dia adalah saksi daripada Tuhan Yesus. Kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi, kalau Tuhan Yesus bersekutu dengan muridnya, dengan para rasul, ketika Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya orang percaya kepada Yesus, dan mereka juga mendapat persekutuan. Ya, persekutuan dengan Yesus, persekutuan dengan Allah Bapa, ya, kemudian yaitu juga Allah Roh Kudus, saudara. Ayat yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi kalau jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Injil Tuhan, ya, mereka mendengar kesaksian daripada Yohanes atau murid yang muda itu, ya, mereka bisa dikuatkan, mereka bisa maju, saudara, maka sukacita para rasul, sukacita pemberita Injil, sukacita Yohanes itu jadi sempurna. Ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Jadi Yohanes ini mendengarnya langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus juga adalah gurunya, Tuhan Yesus juga adalah gembalanya, saudara. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada.
Jadi Allah itu adalah terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada dosa. Allah itu kebenaran. Jadi pada saat bersekutu dengan Allah, tidak boleh ada kegelapan. Tidak ada kegelapan. Tidak boleh ada dosa. Dosa harus dibereskan dulu. Semua persoalan, permasalahan manusia disebabkan karena dosa. Dosa yang membuat kita mengalami maut, dosa juga yang menyebabkan kita menjadi orang yang menimbulkan masalah dan bermasalah. Dosa juga yang menyebabkan kita menjadi sakit dan mengalami berbagai macam problema, saudara. Nah, Rasul Yohanes memberitakan bahwa Allah adalah terang. Allah itu adalah terang. Jadi kalau ada Allah, kegelapan itu sama sekali tidak ada. Dosa-dosa itu tidak ada. Nanti kita akan melihat kenapa bisa demikian. Ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan. Jadi, Rasul Yohanes ini memberitahukan, kalau ada orang menyatakan dirinya, saya mempunyai persekutuan dengan Dia, saya sudah bertobat, saya sudah percaya, tetapi atau namun hidupnya tidak menampakkan hidup di dalam terang. Masih ada kelicikan, masih ada kebohongan, masih ada pikiran-pikiran yang jahat, saudara. Berarti Rasul Yohanes mengatakan, itu sebenarnya tidak ada persekutuan. Tidak ada terang dalam orang itu. Rasul Yohanes mengatakan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka kita juga tidak ada persekutuan dengan Allah, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena kegelapan tidak bisa bersama-sama dengan. Jika terang itu menyatakan, maka kegelapan itu dengan sendiri hilang. Ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, hidup seperti yang diingini oleh Tuhan, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Allah dan benar-benar di dalam terang, maka kita pun bisa bersekutu dengan orang yang lain. Tidak mempermasalahkan persoalan-persoalan. Tidak mempersoalkan karakter, saling menerima satu dengan yang lain, sudah. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi Pak Yohanes ini mengerti betul persoalan daripada manusia itu adalah dosa. Dan kebutuhan manusia yang paling utama, yaitu manusia memperoleh penebusan. Manusia memperoleh keselamatan. Manusia memperoleh hidupnya. Tanpa kita mendapatkan kebutuhan yang utama itu, yang lain itu jadi tidak nilai. Kalau kita punya Yesus, kalau kita punya hidup yang kekal, itu sudah satu. Kalau kita punya kekayaan, itu nol, saudara. Kalau kita punya kepintaran, itu nol, saudara. Kalau kita punya banyak karunia, itu nol, saudara. Tapi kalau nol ini tanpa satu, nol, saudara. Tidak ada arti. Tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru, kita ditebus, kita dibebaskan, kita memperoleh terang itu.
Maka saudara ini, ketika saudara diberi kepercayaan, harta, kepinteran, ya, pelayanan, dan sebagainya, membuat kita itu lebih bernilai dan lebih bernilai lagi. Karena yang utamanya. Yang berikut, ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam. Surat Roma mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Jadi, pada saat kita belum percaya Tuhan, kita itu seharusnya dihukum. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tidak peduli anak, tidak peduli laki, perempuan, tua, muda, semuanya orang yang berdosa. Saya orang berdosa, saudara orang. Hanya dengan percaya kepada Yesus, hanya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita memperoleh hidup yang kita memperoleh dosa. Sesudah itu, kedudukan kita di surga itu sebagai orang kudus, orang yang sudah dikuduskan. Tapi saudara, seringkali kita juga masih melakukan kesalahan. Kalau saudara setelah percaya Yesus hidupnya benar terus, ya, Rasul Yohanes mengatakan, kamu walaupun pendeta sekalipun, pasti dia ada kesalahan. Apakah itu kesalahannya ya mungkin iri-iri kecil, ya, atau mungkin nyubit-nyubit kecil, ya. Oh saudara, yang kecil-kecil berarti. Jangan yang besar-besar juga, ya. Ya sesungguhnya kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa itu harus segera diberes. Jangan terus bertelur, jangan terus beranak pinak. Jangan dosa ditutupi dengan dosa yang bahkan menyebabkan saudara masuk dalam pusaran dosa dan dosa. Dan akhirnya saudara apa? Saudara akan mengalami baik itu penyakit fisiologis, sakit, penyakit psikis, ya, penyakit jiwa, berawal dari. Tapi ketika penyakit rohani ini dibereskan, saudara, akan mustahil dampaknya, ya, psikis jiwa kita mendapatkan ketenangan. Bagaimana kita tidak tenang? Karena kita mempunyai jaminan, yaitu hidup yang kekal. Coba, kalau saudara sudah mempunyai jaminan, apa yang ditakutkan lagi? Kalaupun seandainya kita harus berjuang untuk kebutuhan fisiologis, tapi yang utama itu sudah didapat. Nah, kalau soal rajin, kalau soal kerja keras, itu bukan permasalahan yang berat, saudara. Saudara yang dikasih itu. Itulah sebabnya dosa itu merupakan akar dari persoalan. Jadi kalau orang mengaku bahwa tidak ada dosa, itu berarti kebenaran tidak. Kalau kita ya memeriksa hati dan pikiran kita, pun saya sudah menjadi majelis, pengurus, ya, sudah menjadi pendeta, ya, sudah menjadi pengajar. Kalau kita mau pasti tidak kesalahan. Saudara sudah hidupnya sempurna, sudah benar-benar benar, ya, saudara dosa ini jangan buat kita hidup. Kita harus bertobat. Kita harus kembali. Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Kalau kita mengaku, kalau kita menyadari, maka ayat 9 ini dikatakan demikian. Jika kita, saudara dan saya, mengaku dosa kita,
maka Ia, Tuhan Yesus, setia dan adil. Dia tidak berubah, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Apapun kesalahan saya, apapun kesalahan saya. Kalau kita mau mengaku, Tuhan akan melakukan dua hal. Pertama, mengampuni. Yang kedua, menyucikan, dibersihkan. Kalau kata suci itu hampir sama dengan mencuci. Ingat aja ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baju sudah kotor dicuci supaya apa? Supaya bersih. Kadang-kadang tidak bisa bersih, tapi lebih bersih. Tapi kalau dicuci oleh Sang Penebus darah Kristus, maka dosa kita yang merah, hitam, akan menjadi putih seperti salju. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan. Apa kesalahan, dosa kita? Tidak usah kita membela. Bela diri akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri, rendah hati. Ya, orang berdosa. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi sehat, sehingga kita bisa jadi senang, kita bergembira, sehingga hambatan-hambatan yang menghambat kita itu jadi terpotong, terpisah. Saudara, kalau saudara mahasiswa, saudara pelajar, saudara akan lebih. Kalau saudara ya pedagang, pegawai, ya, saudara akan mempunyai komunikasi yang lebih. Karena saudara sudah mempunyai jalan, yaitu pengampunan dosa. Saudara lebih tenang. Orang yang sakit juga. Banyak kesaksian. Orang yang sakit pun sembuh. Kan bisa sembuh. Saudara-saudara. Kalau ada persoalan dosa, saya mengajak saudara. Jangan menjadi penghalang. Saudara dekat. Saudara mengalami banyak hambatan kesulitan. Tapi mari kita merendahkan diri seperti yang diingini oleh Tuhan, seperti yang ditulis oleh Rasul. Ceritakan, saya sudah melakukan ini, perbuatan ini pasti tidak menyenangkan. Kan hanya butuh pengakuan apa yang kita dapatkan. Penyucian. Ini diberikan kepada saya, saudara. Kita tetap hidup di dalam terang, kita kudus, sebagaimana kedudukan kita. Jangan biarkan dosa kehidupan. Jangan biarkan dosa hambat berkat-berkat yang akan diberikan kepada kita. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada. Hanya kesombongan yang membuat kita tidak merasa diri. Dan Pak Yohanes mengatakan firman-Nya tidak ada. Sebaliknya, kita merendahkan diri. Dosa itu seringkali juga tidak sengaja, tidak disadari. Kita berbuat dosa di hadapan. Kalau kita sengaja berbuat, tanpa takut. Tapi saudara, ketika kita melakukan semuanya, perlu
kutuk dan berkat, jaminan keberhasilan, tenangan. Tuhan Yesus berkati dari Alkitab pasal pertama sampai di sini. Kita akan melanjutkan di dalam pokok-pokok doa. Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19. Kita juga berdoa terus untuk perkembangan vaksin yang akan menjalankan vaksinasi dan obat. Kita doakan terus. Kita juga berdoa untuk pemerintah, saudara, di dalam mensosialisasikan undang-undang Cipta Kerja yang baru yang sudah ditandatangani. Biarlah ini menjadi kemudahan bagi investor, bagi terbukanya lapangan pekerjaan, saudara. Mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia, kita berdoa untuk Bapak Jokowi dan pembantu. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk Indonesia tercinta yang dianugerahi banyak kelebihan-kelebihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, amin. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Kami berdoa untuk polisi, tentara, jaksa, hakim, KPK, para menteri-menteri, saudara, asisten-asisten Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kepala-kepala daerah. Kami berdoa juga untuk pemilihan kepala daerah. Beberapa tempat kami mau serahkan ke Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sehati, sungguh-sungguh taat kepada pimpinan, Bapak Presiden, Wakil, atasan-atasan mereka, Tuhan tolong. Tuhan kami berdoa untuk penanganan virus corona, Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Sempurnakan terus, pimpin terus Tuhan. Kami mau menyerahkan perkembangan vaksin, kami serahkan kepada Tuhan. Tolong. Demikian juga obat, vaksinasi kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong negeri kami tercinta. Demikian juga Tuhan di dalam membagikan pengertian, komunikasi, undang-undang Cipta Kerja yang baru. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah semua rakyat Indonesia bisa memahami maksud baik dari pemerintah dan DPR. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Mempermudah investasi. Memotong mata rantai korupsi, uang pelicin. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Biarlah komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan tolong Indonesia, tolong Batam, Tuhan tolong. Tuhan kami mau menyerahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut, saudara-saudara dikasih Tuhan, juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Panarko sudah mulai bisa berjalan. Di Tuhan, kita doakan terus. Kita juga berdoa untuk Ibu Emma, ya, kemarin sudah dibawa ke obatan di antri, obat dan terapi. Ya, kita doakan terus. Kita juga berdoa untuk Ibu Melan, kita doakan. Kita juga berdoa untuk Ibu Selvi, kita doakan. Kita juga berdoa untuk Pak Menahem, kita berdoa untuk Ibu Marta, kita berdoa untuk Pak Gunawan, kita doakan. Kita berdoa untuk saudara sakit.
Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami stres, mengalami banyak gangguan, bahkan ada yang sudah depresi. Biasanya udah stres, depresi, penyakit. Kita doakan supaya jangan sampai begitu, supaya mereka cepat, jangan mau masuk ke situ. Kita doakan juga untuk yang mencari pekerjaan. Kita doakan untuk mereka yang udah lulus tetapi belum dapat kerjaan. Kita bersyukur juga untuk yang dapat kerja. Kita berdoa untuk Aston, kita berdoa untuk Alung, kita berdoa juga untuk anaknya Pak Gunawan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara yang kita berdoa juga untuk mereka yang gajinya potong. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal-hal ini. Mari kita sama-sama mengeluarkan suara kita. Tuhan, Bapa kami yang surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara sakit. Baik mereka yang sakit, yang ringan, sakit menengah, bahkan sakit yang berat menurut manusia. Tapi kami percaya Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang sulit. Bilur-bilur Kristus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bagaimanapun sakitnya. Tuhan tolong yang sakit stroke, yang sakit tumor, yang sakit kanker, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Yesus, biarlah kuasa darah Kristus menjamahnya dan disembuhkan. Amin. Kami berdoa untuk yang darah tinggi, kami berdoa untuk yang stroke, kami berdoa untuk yang kencing manis, kami berdoa untuk yang sakit kulit, sakit asma, tolong, sakit mah, tolong. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, biarlah nama Tuhan disaksikan, nama Tuhan dimuliakan melalui kesembuhan, melalui sakit, melalui kesembuhan. Mereka sadar dan kehidupan yang sementara. Kami rindu kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan obat. Kami mau menyerahkan hati yang gembira, kami mau menyerahkan mantri, kami mau menyerahkan dokter, kami mau menyerahkan herbal. Tuhan pimpin, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang stres, yang depresi, yang marah-marah. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka, ketemukan Tuhan teman. Tuhan tolong mereka, di dalam segala masalah mereka berikan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa darah Kristus bebaskan mereka, memberikan kelegaan kepada orang-orang yang stres. Tuhan tolong. Tuhan kami berdoa juga untuk jemaat yang salah dapat kerjaan, kami mau serahkan. Tuhan, kami berterima kasih untuk mereka yang sudah dapat kerja. Kami juga berdoa Tuhan tolong mereka yang bekerja. Tuhan ketemukan dengan perusahaan, dengan bos, dengan para penerima kerja. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan pimpin orang-orang, Tuhan pimpin anak-anakmu. Tuhan tolong. Tuhan tolong juga yang mendapat pemotongan gaji karena COVID. Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kebijaksanaan supaya kami bisa hidup dan berkecukupan, supaya kami bisa mendapatkan kerja tambahan, supaya kami dapat memberi kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kami menyerahkan Tuhan. Mohon doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di Tiban 3. Kita doakan terus untuk tetangga yang sedang memperbaiki jalan, memperbaiki yang rusak, hampir selesai saudara. Kita berdoa juga untuk pembelian, ya kita doakan kalau Tuhan menghendaki biarlah jadi sesuai dengan
Ya, kita doakan pembangunan tahap kedua. Kita doakan saudara supaya rumah ini bisa menjadi rumah doa, rumah ibadah, rumah berkat bagi orang-orang yang bersekutu, berjemaat di sini. Kita doakan juga para donatur yang sudah menyumbang, yang terus menyumbang, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau memberikan kepercayaan, sebuah rumah yang bagus, yang sekarang sedang pembangunan, Tuhan. Tahap pertama sudah selesai. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tahap kedua kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan bahan-bahan, kami mau menyerahkan dana-dana. Tuhan, tolong. Kami berdoa Tuhan untuk para donatur yang sudah dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesehatan. Di masa krisis ini, Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang sebelah yang berencana untuk membangun. Mereka sedang memperbaiki. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati tukang-tukang, Tuhan berkati orang-orang yang bekerja di sana. Tuhan, kami berdoa dan Tuhan menghendaki rumah di sebelahnya, tanah di sebelahnya, serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi. Jadikan kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Jadikan kami malam. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan dalam nama Yesus kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk kebaktian hari Minggu. Kita berdoa untuk yang melayani, ya, kita berdoa untuk kebaktian pemuda remaja, ya, kita berdoa untuk siaran online, ya, kita doakan. Kita doakan para hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan pelayanannya. Kita doakan untuk jemaat-jemaat, ya, kita doakan. Bahkan sekolah minggu, ya, kita doakan juga. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan pelayanan di minggu. Amin. Kami mau serahkan Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, pimpin. Tuhan, sempurnakan segala persiapan. Baik di dalam memimpin, main musik, menyampaikan keinginan Tuhan, isi hati Tuhan. Tuhan, tolong. Biarlah pimpinan, urapan, berkat Tuhan dilimpahkan kepada para pelayan Tuhan. Tuhan, tolong. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan ini juga menguatkan jemaat-jemaat. Membuat mereka lebih setia kepada Tuhan. Membuat mereka terbantu oleh nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, berkati pendengar di rumah, penonton di rumah, mereka yang hadir, anak sekolah minggu, pemuda remaja, jemaat umum, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk menyampaikan pokok-pokok doa, baik itu doa-doa pribadi, permohonan-permohonan. Saudara mempunyai beban pelayanan doa untuk orang lain, ya, silahkan saudara menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan, jemaat yang sudah lama pada itu semua. Tuhan, seperti mereka. Tuhan, tolong supaya mereka mengalami pembaharuan,
supaya mereka menyadari keindahan hidup yang kekal, keindahan daripada hidup bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam terang. Dimanapun mereka berada, kami serahkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa jemaat-jemaat yang ada di luar negeri, baik itu di Taiwan, di Inggris, di Kedah, di Singapura. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan tolong mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang terkendala pekerjaan karena COVID. Tuhan pelihara. Tuhan berkati mereka. Mereka yang studi, Tuhan jaga, Tuhan. Tuhan berikan kerajinan, ketekunan. Tuhan tolong. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, Jakarta, tempat-tempat lain kami serahkan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jauhkan kami dari segala penyakit. Kami ini adalah orang-orang yang lemah. Tanpa pimpinan pertolongan Tuhan, kami akan jatuh. Kami tidak berdaya. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum percaya Tuhan. Walaupun mereka sudah ada kemajuan, kami rindu Tuhan. Mereka satu demi satu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami di Sidoarjo, di Surabaya, di Hong Kong, di Bandung, di Jakarta, mana-mana tempat serah. Demikian juga keluarga jemaat, pakai orang-orang Kristen segala tempat. Pakai kami Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, jadi terang untuk menerangi orang-orang, supaya mereka bisa percaya kepada, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Bapa kami yang kami mau menyerahkan Tuhan semua doa-doa kami, biarlah kehendak Tuhan jadi. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan. Saudara dikasih Tuhan. Apakah hari Rabu atau hari Kamis ada kaum wanita? Kamis ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada hari Kamis ini ada acara kaum wanita. Ya, diharapkan para ibu-ibu atau para wanita bisa datang ya di hari Kamis ini. Persekutuan ya, kaum wanita. Jam 7 malam. Dan memberkati yang tidak datang, mohon dikabari ya, online nanti lakukan. Jangan lupa juga hari ini kami mohon maaf, hari kemarin siaran online mengalami siaran yang susulan sudah diberikan alamatnya. Jadi bagi ibu bapak yang setia mau mendengar berita GSK, silakan tonton. Tuhan memberkati saudara. Cara belajar Alkitab dan doa sampai sini. Tuhan